Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Mas Beki di Jombang di pesantren Sidikiyah, dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh JE ya, motivator yang di sebuah sekolah SMA di Batu Malang, itu mengingatkan saya ya, 10 tahun yang lalu waktu saya sebagai khotib Jumat ya, membawakan tema tentang seks ya, tentang pelecehan seksual itu di sebuah masjid ya. Saya masih ingat ya, saya menceritakan sebuah kisah seorang ulama dalam sebuah training pemuda di kawasan Timur Tengah, itu bicara tentang maut, tentang zikrul maut, tentang kematian. Selama dia bicara itu, seorang anak muda yang ikut dalam training keislaman itu menangis terseduh-seduh, dan syekh yang ngasih training itu terus menuntaskan acara materi trainingnya sampai selesai. Dan kemudian ketika selesai acara, si syekh itu mendatangi pemuda. "Wahai pemuda, kenapa saya lihat kamu selalu menangis terseduh-seduh selama saya bicara tentang zikrul maut, sementara yang lain itu tidak saya lihat ada yang menangis, kecuali kamu, kenapa?" Si pemuda itu kemudian menjawab, "Ya Syekh, betul. Waktu Syekh mengatakan zikrul maut, pentingnya mengingat kematian, saya terus ingat kepada ayah saya, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati di kampung saya. Tempat masyarakat bertanya tentang soal-soal kehidupan dan soal agama. Tetapi waktu saya memperhatikan ucapan Syekh itu, saya langsung teringat kepada ayah saya yang sudah umur 63 tahun itu. Dan ayah saya wafat ya, dalam usia 63 tahun sebagai tokoh masyarakat. Ayah saya wafat di atas perut perempuan yang bukan mahramnya. Itulah sebabnya saya menangis mengingat ayah saya di usia senjanya dia wafat dalam keadaan berzina." Itu saya, materi khutbah itu, pembukaan cerita itu, true story itu, saya ungkap di awal khutbah Jumat, bahwa bahaya selalu menanti tentang persoalan yang satu ini, persoalan seks ya. Soal bahaya mengancam, soal syahwat yang tidak terkendali itu. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan ya, beruntunglah orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun. Salah satunya walladzina hum li furujihim hafizun. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Ialah mereka yang selalu menjaga kemaluannya, menjaga syahwatnya itu ya. Dan ini tidak dominasi anak muda, tapi juga sampai orang itu sudah senja. Nafsu ini betul-betul sangat berbahaya kalau tidak kita kendalikan. Dan kendalinya itu adalah keimanan. Oleh karena itu, kasus Mas Beki yang sekarang ditangkap polisi karena diduga melakukan
pelecehan seksual terhadap santriwatinya sampai konon mungkin lebih dari 40 atau puluhan, dan juga motivator yang juga melakukan perzinahan dan perselingkuhan atau pelecehan seksual terhadap murid-murid SMA-nya di Batu Malang. Betul-betul memukul saya sendiri yang sekarang usia 61. Alangkah bahayanya nafsu syahwat itu. Dan kisah atau pelajaran dari Becky dan juga dari motivator CE di Malang, di Batu, di sebuah sekolah kejadiannya, sementara yang di Jombang di sebuah pesantren. Betul-betul pelajaran untuk saya sendiri. Moga-moga, dan juga untuk penonton, moga-moga Allah melindungi kita semua dari kejahatan nafsu yang satu ini, yang selalu ada di dalam diri kita. Moga-moga nafsu itu menjadi melemah dan bisa kita tundukkan dan patuh terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nafsu seks tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang selalu menjaga salatnya dalam keadaan khusyuk. Waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang beruntung, orang-orang beriman itu orang yang perkataan dan tindakannya itu tidak sia-sia, yang menjaga dari perkataan, ucapan dan tindakan yang tidak sia-sia. Waladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang beriman itu beruntung karena dia selalu menunaikan zakat. Dan juga walladzina hum li furujihim hafizun, dan selalu menjaga kehormatannya, kemaluannya, kecuali disalurkan kepada istri sendiri yang sah. Moga-moga ini dua kasus di Jombang dan di Malang itu menjadi pelajaran untuk kita sendiri, untuk saya dan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.